Ade. Di sini saya sedang berada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Saya di sini akan menerangkan tentang pemakaman Sunan Gunung Jati untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Pak Basiran MPD. Pesisir Utara, Jawa Barat, tepatnya di Cirebon, berdiri sebuah pusat dakwah Islam yang bersejarah. Dari sinilah cahaya Islam menyebar ke tanah Sunda. Cahaya itu datang bersama seorang tokoh besar, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ia lahir sekitar tahun 1448 M. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Arab. Sejak muda, Sunan Gunung Jati menimba ilmu agama di Mekah dan Mesir, hingga matang dalam ilmu syariat, tasawuf, dan kepemimpinan. Setelah dewasa, beliau kembali ke Nusantara. Cirebon dipilihnya sebagai pusat dakwah. Dengan bijak, ia membaur bersama masyarakat. Ia mengajarkan Islam bukan dengan paksaan, tetapi dengan pendekatan budaya, seni, dan teladan ke Sunan Gunung Jati. Tak hanya seorang ulama, ia juga seorang pemimpin politik. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam pertama di Jawa Barat yang menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus simbol perubahan sosial dan politik. Dakwahnya sangat khas. Ia tidak langsung menolak adat istiadat lama, melainkan memberi makna baru sesuai dengan ajaran tauhid. Dengan cara ini, Islam diterima dengan damai, tanpa menimbulkan perpecahan. Dari Cirebon, pengaruh Sunan Gunung Jati meluas hingga ke Banten, bahkan ke seluruh pesisir utara Jawa. Beliau menjadikan dakwah Islam sebagai gerakan besar yang menyentuh hati masyarakat. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 M, makamnya di Cirebon. Hingga kini menjadi tempat ziarah ribuan orang setiap tahunnya. Warisannya bukan hanya berdirinya Kesultanan Cirebon, tetapi juga keteladanan berdakwah dengan penuh kebijaksanaan. Ia adalah wali, ulama, sekaligus pemimpin yang menyatukan agama dan budaya, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Islam di Nusantara.